Halo sahabat setia penonton layar kaca. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita, Tian Studio. Bagaimana perasaan kalian setelah menyaksikan rentetan kejadian yang menguras emosi dan air mata di episode kali ini? Pastinya dada kita semua dibuat sesak sekaligus gemas, bukan? Silahkan luapkan segala kekesalan dan pendapat kalian di kolom komentar, karena di Tian Studio kita selalu punya ruang untuk membahas tuntas kisah yang semakin memanas ini. Jika kita berbicara tentang sosok Emran dan Darto, rasanya kata lelah tidak pernah ada dalam kamus hidup mereka. Entah terbuat dari apa hati kedua orang ini, karena mereka benar-benar tidak ada matinya dalam menciptakan pusaran masalah yang baru. Memang sebuah kenyataan pahit yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa orang-orang berhati gelap seperti Darto dan Emran ini tidak akan pernah sudi untuk berhenti mengganggu Kanza. Mereka selalu datang membawa badai dengan cara-cara licik yang bahkan tidak pernah terlintas di benak kita sebelumnya. Namun, ada satu hal yang menjadi titik balik luar biasa. Ide gila tak masuk akal yang dilontarkan oleh Darto, ide yang rasanya terlalu kotor untuk kita sebutkan kembali, justru menjadi bumerang yang sangat tajam bagi dirinya sendiri. Lewat kejadian memuakkan itulah, keyakinan Kanza justru semakin mengkristal. Hati kecil Kanza mulai menjerit dan meyakini bahwa pria bengis bernama Darto ini mustahil adalah ayah kandungnya. Walaupun kata ayah masih terpaksa terucap dari bibir Kanza untuk pria yang sangat menyebalkan itu, tapi rentetan kekejamannya sudah lebih dari cukup untuk menjadi bukti. Momentum terbesar terjadi ketika sebuah penyelamatan dramatis terjadi. Maaf, maksudnya ketika Fatan, sang malaikat pelindung tanpa sayap, akhirnya berhasil menyelamatkan nyawa Kanza dari cengkraman bahaya. Detik-detik penyelamatan itulah yang pada akhirnya menjelma menjadi sebuah tamparan keras yang membuka mata, hati, dan juga pikiran Kanza yang selama ini tertutup. Kanza akhirnya menyadari ada sesuatu yang sangat salah, sangat busuk, dan sangat beracun dalam ikatan pernikahannya bersama Emran. Sahabat Tian Studio, kita juga disuguhkan pemandangan yang sangat memuaskan ketika Kanza mulai menunjukkan taringnya. Ketegasan Kanza saat berhadapan dengan Funi benar-benar sebuah kemajuan karakter yang luar biasa indah untuk disaksikan. Mengapa ini penting? Karena percikan keberanian kecil inilah yang nantinya akan menyulut api perlawanan yang jauh lebih besar di dalam jiwa Kanza untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Kesadaran Kanza bahwa ia sedang dijebak oleh semua rencana gila Darto membawa kita pada sebuah babak baru yang sangat mendebarkan. Dengan keberanian yang tersisa, Kanza mulai menuntut sesuatu yang sangat fatal kepada Darto. Ia meminta dilakukannya tes DNA. Tuntutan ini bukan tanpa alasan. Bagi akal sehat Kanza, semua perlakuan Darto ini benar-benar kacau dan di luar batas kewajaran. Bagaimana mungkin ada sosok ayah di dunia ini yang justru dengan sengaja berkali-kali ingin merusak dan menyakiti putri kandungnya sendiri? Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Naluri seorang ayah sejatinya adalah tameng yang melindungi dan merengkuh anaknya dengan kasih sayang. Tapi Darto, pria itu bertingkah layaknya musuh yang bahkan tidak saling kenal. Kepedihan inilah yang pada akhirnya menancap sangat dalam di relung hati Kanza. Semuanya semakin terbuka lebar ketika Fatan dengan segala ketegasannya membongkar seluruh kebusukan yang ada. Fatan membeberkan bahwa semua rencana gila dan kejam ini murni berasal dari otak licik Darto dan juga Emran. Fakta ini membuat Kanza mencapai puncak kemuakannya. Ia lelah, hancur, namun di saat yang sama, ia merasa begitu bersyukur dan beruntung karena Fatan selalu datang tepat waktu untuk menariknya dari jurang kehancuran. Ini bukan sekedar tentang Fatan yang menyelamatkan visi Kanza, melainkan tentang bagaimana Kanza memetik pelajaran berharga untuk menyelamatkan masa depannya sendiri. Kita semua tahu, makhluk seperti Emran dan Darto tidak akan pernah mengibarkan bendera putih untuk menghancurkan hidup Kanza. Sahabat Tian Studio, melihat Kanza yang mulai sadar dan terbangun dari mimpi buruknya adalah sebuah kemenangan awal bagi kita para penonton. Kanza kini tahu bahwa ia hidup dikelilingi oleh serigala berbulu domba. Kalaupun ada rintangan lain yang akan menghadang, itu adalah urusan nanti. Yang paling utama sekarang adalah kewarasan dan kesadaran Kanza. Akan ada sebuah proses panjang yang menyakitkan, di mana Kanza akan semakin merasa muak dengan sosok yang selama ini ia panggil Bapa. Kanza sudah tidak mau lagi menjadi boneka yang bisa diperintah dan diinjak-injak seenaknya. Ia menolak untuk terus ditempatkan dalam posisi yang serba salah, memikul beban penderitaan sendirian, dan dipaksa untuk terus mengalah.
Maka dari itu, bersiaplah karena tidak lama lagi Kanza akan meledak dan membongkar satu rahasia paling kelam yang disembunyikan Darto. Ya, rahasia di mana Darto memaksa Kanza untuk menggantikan posisi Monica di balik jeruji besi. Bayangkan betapa serunya momen ini nanti. Kanza yang selama ini diam, perlahan tapi pasti akan melawan demi memperjuangkan haknya untuk hidup tenang dan aman. Padahal selama ini Kanza hanya ingin menjalani hidupnya dengan lurus, berdoa dengan khusyuk, dan bersabar menghadapi musibah yang datang silih berganti bak ombak di lautan. Kesabaran Kanza inilah yang seringkali membuat Fatan merasa heran sekaligus agum. Bahkan kita bisa lihat sendiri bagaimana gelisahnya seorang Fatan. Baru saja ia menyelesaikan pekerjaannya di kantor Darto, lalu selesai membantu proses operasi bersama Dr. Aksan. Fatan sama sekali tidak bisa bernafas lega. Hatinya tidak tenang sebelum ia memastikan sendiri di mana keberadaan Kanza. Fatan, Fatan, dan Fatan, sebuah nama yang akan selalu terukir sebagai garda terdepan, perisai terkuat yang selalu berdiri melindungi Kanza, melengkapi dukungan tulus dari Butami, Dr. Aksan, dan juga Nenek Inggit. Kehadiran Fatan ini adalah oase di tengah gurun pasir bagi kita semua. Perjuangannya untuk menerobos bahaya, menggagalkan niat jahat, dan menemui Kanza adalah definisi pahlawan sejati. Namun, di balik semua penderitaan ini, ada satu ironi terbesar yang harus segera Emran sadari. Sejahat-jahatnya, sekasar-kasarnya Emran menyiksa Kanza karena dendam kesumatnya, Emran sebenarnya sudah salah sasaran sejak awal. Tangan Kanza bersih dari darah. Orang yang sebenarnya telah merenggut nyawa Aryani, orang yang membuat Aryani tertidur untuk selamanya dan berpindah alam, bukanlah Kanza yang malang, melainkan Monica. Sahabat Tian Studio, mari kita renungkan konsep ini sejenak. Semakin bengis Emran kepada Kanza memang membuat darah kita mendidih. Tapi ketahuilah, dosa dan penyesalan Emran sedang menumpuk menjadi gunung yang akan menimpanya sendiri. Kanza saat ini memang sedang bersabar, tapi akan tiba masanya Kanza mencapai batas akhir ketahanannya. Di saat itulah, Kanza akan meneriakkan kebenaran yang tertunda. Ia akan menunjuk tepat di depan wajah Darto dan Monica, menyatakan bahwa pembunuh Aryani yang sebenarnya adalah Monica. Di titik itulah, Emran akan hancur lebur oleh rasa bersalahnya sendiri. Ia akan menyadari bahwa wanita suci yang selama ini ia siksa adalah wanita yang tidak berdosa, dan kebencian itu akan berputar arah menjadi cinta yang sangat dalam dan penuh penyesalan. Tentu saja, momen emas ini masih menjadi rahasia masa depan yang mungkin baru akan kita saksikan beberapa waktu ke depan. Semua kebencian Emran saat ini adalah sebuah kesia-siaan karena ia menghukum orang yang salah. Tanda-tanda penyesalan itu sebenarnya sudah mulai terlihat. Kelak, Emran dan Butami akan semakin dipenuhi tanda tanya besar di kepala mereka. Mereka akan mengamati Kanza dan berpikir, bagaimana mungkin wanita sesabar ini, selembut ini, yang ibadahnya begitu taat dan tidak pernah mengeluh, adalah seorang mantan narapidana yang kejam. Kepatuhan dan ketulusan Kanza lawan laun akan meruntuhkan logika mereka. Mereka akan mulai menyimpulkan bahwa sifat Kanza terlalu mustahil untuk dimiliki oleh seorang pembunuh. Kecurigaan inilah yang nantinya akan menggerakkan Butami dan Emran untuk mencari kebenaran mutlak tentang siapa sebenarnya yang telah mengirim Aryani ke alam baka. Kedepannya, cerita ini akan bergulir menjadi misteri yang semakin memacu adrenalin. Namun yang paling melegakan untuk hari ini adalah kenyataan bahwa Kanza kita berhasil selamat. Kerja yang sangat luar biasa untuk Fatan, yang selalu hadir seperti keajaiban untuk Kanza. Dan persiapkan diri kalian, karena dalam waktu dekat, karma buruk yang sangat pedih sedang mengintai untuk menerkam Darto dan juga Emran. Terus ikuti kelanjutan kisah luar biasa ini hanya bersama kami. Sekian ulasan cerita dari Tian Studio kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan penuh penghayatan. Dan sampai jumpa lagi di video penuh emosi kita yang berikutnya. Dadah!